Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai sahabat Seeds, balik lagi di Seeds Talk. Kali ini aku ditemenin oleh Pak William. Hai Pak. Halo. Thank you for coming. Makasih, thank you for inviting. Yes, thank you for coming. Pak William ini adalah salah satu co-founder dari Altea Care, right? Betul? Yes, Okay. correct. Mungkin boleh dong sapa-sapa sahabat Seeds dan ceritain sedikit background dari Pak William. Oke. Oke. Halo sahabat Seed. Terima kasih atas introduction-nya. Dan ya, jadi saya William Suryawan, co-founder dari Altea Care. Jadi Altea Care sendiri kami adalah aplikasi kesehatan di Indonesia yang fokus kami berkolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Maksudnya fasilitas pelayanan kesehatan itu seperti apa sih? Maksudnya kami kolaborasinya dengan rumah sakitnya, dengan laboratoriumnya, ataupun dengan klinik. Jadi kami tidak fokus kolaborasi dengan individual seperti dokter atau suster, tapi kami fokus justru ke fasilitas-fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit. Jadi tujuan kami berdiri ketika di zaman pandemi, itu ketika zaman waktu itu tuh lagi tinggi-tingginya COVID kasus. Berarti sekitar tahun 2019. 2020 kan 2020 itu baru yang pertama kali ada COVID masuk ke Indonesia yang bulan Maret. Terus habis itu rumah sakit heboh, semua lockdown. Terus habis itu mallnya tutup. Masih ingat mallnya pada tutup semua. Nggak bisa kemana-mana. Toko-toko harus tutup gitu. Terus orang yang ke rumah sakit ceritanya adalah kalau ke rumah sakit pada ketakutan semua. Takutnya malah terus zaman dulu nggak ada namanya antigen tuh nggak ada, PCR itu nggak ada, jadi nggak jelas aja pokoknya semua zaman dulu. Nah jadi akhirnya kan otomatis, contohnya coba bayangkan di rumah sakit yang biasanya dia punya pendapatan nih, kayak misalnya ada dokter gigi, terus habis itu atau dokter kecantikan aja, atau kalau kita lagi mau regular check up, tapi sifatnya nggak kritis banget gitu. Kan akibatnya kenapa? Akibatnya orang-orang kan takut banget ke rumah sakit, karena rumah sakit kan dijadikan oleh pemerintah Indonesia sebagai tempat untuk penanggulangan COVID. Dan bahkan dulu belum ada Wisma Atlet juga gitu. Nah, dari situlah kita melihat, tampaknya butuh ada suatu aplikasi yang membantu rumah sakit, terutama dokter-dokternya, supaya mereka tetap keep in touch dengan para pasiennya. Dan jadi itulah ada Altea Care. Jadi makanya Altea Care kolaborasi dengan rumah sakit. Terus di rumah sakit tersebut kan macam-macam. Ada farmasinya, ada dokternya, ada laboratoriumnya, ada layanan-layanan lainnya. Nah, disitulah kami mengintegrasikan sistem-sistem itu supaya pasien-pasien yang tidak harus ke rumah sakit tapi bisa dilayani lewat video call dan tetap dapat obatnya, tetap bisa terhubung dengan dokter-dokter yang memang biasanya mereka datangi di rumah sakit, begitu. Oke. Berarti memang Altea Care ini didirikannya ketika lagi tinggi-tingginya kasus ya Pak? Iya, dan begitulah. Itu gimana Pak? Maksudnya kan itu kasus lagi tinggi-tingginya, mungkin orang-orang juga yang mikir buat bikin app seperti ini mungkin banyak juga. Itu untuk market strateginya gimana tuh Pak? Market strateginya berarti yang pasti bagaimana kita meyakinkan rumah sakit untuk mau berkolaborasi, begitu. Kalau dari dokternya pasti akan ngikutin dari kebijakan rumah sakit. Tapi waktu itu juga dokternya takut ketemu pasien juga. Ingat dulu tidak ada antigen, tidak ada PCR, atau kalau ada pun mahal, atau kalau sobat-sobat Seed masih ingat, PCR bisa nunggu 2-3 hari baru keluar. Zaman dulu. Dan mahal banget. Dan harganya mahal banget gitu. Bener. Nah, jadi zaman dulu pun dokter pasti akan ngikutin keinginan rumah sakit, karena dokter pun takut ketemu pasien. Misalnya dokter gigi. Bayangin dokter gigi tiba-tiba harus buka mulutnya pasien dan nggak ada tes antigen PCR zaman dulu. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita mengadres masalah. Jadi artinya aplikasi yang kami buat bukan waktu itu kayak
kayak berpikir kayak kita mau buat suatu masalah, tapi bener-bener memang masalahnya real gitu. Iya. Masalahnya real, dan kita tanya ke rumah sakit, apa sih solusinya? Coba dong, kami udah punya rekam medis, rumah sakit kan punya rekam medis, punya data-data pasien. Nah, ini bisa terhubung langsung. Terus pertanyaannya, kalau gitu lewat Zoom sama Google Meet bisa dong. Nah, ini kan. Tapi kan kalau Google Meet, Zoom kan berarti artinya satu, mereka harus ada dua sistem jalan nih. Sistemnya rumah sakit, seperti yang kalau kalian datang ke dalam ruangannya dokter di rumah sakit, plus Google Meet-nya. Kalau di sini semua disatukan dalam satu aplikasi. Bookingnya, dan semuanya apapun yang terjadi itu masuk ke rekam medis, dan datanya pasien dan rekam medis itu tidak kami simpan, tapi tetap tersimpannya di rumah sakit. Gitu. Jadi seperti seolah-olah menggantikan kalau misalnya kita berhadap-hadapan nih, duduk sama antara dokter dengan pasien, duduk hadap-hadapan, tapi ini tiba-tiba dokternya tetap duduk, tapi pasiennya melihat pasiennya langsung melalui video call di sistem kami, dan rekam medisnya pun tetap tidak menggantikan rekam medisnya rumah sakit, tetap pakai existing rekam medisnya. Jadi waktu itu ya rumah sakit siapa sih yang nggak mau waktu itu? Ya kalau berarti kan artinya dari sisinya rumah sakit sama sekali nothing tulus kan sebetulnya. Data pasiennya tetap di rumah sakit, data kesehatannya kelanjutan dari kesehatan mereka yang di rumah sakit tersebut, dokter-dokternya tetap dapat memaintain relationship dengan pasiennya. Terus yang berikutnya setelah ketemu dokter, berarti ada resepnya juga langsung nembak ke sistemnya rumah sakit. Jadi artinya farmasinya tetap dapat pendapatan dari rumah sakit. Nah, jadi kalau dari sisi rumah sakit, mereka ya benar-benar memang itu yang mereka lagi butuhkan. Jadi itu bukan problem yang kita buat-buat kayak kita mau membuat waktu lebih cepat, waktu antri lebih cepat, kita mau membuat supaya pasien lebih bahagia, gampang, atau ini. Jadi kayak buat solusi-solusi, tapi kalau ini benar-benar memang rumah sakit saat itu sedang membutuhkan suatu aplikasi yang karena mendadak itu COVID-nya, tapi dari sisi mereka juga mereka nggak ada kerugian karena semua jalan sesuai dengan apa yang terjadi di mereka. Bedanya orang fisik yang biasanya datang di depan dokternya langsung berubah di video call, tapi sisanya semua mirip semua. Sisanya, rekam medisnya, sistem farmasinya, yang melayaninya, transaksinya semua masuk ke rumah sakit gitu. Dan jadi kalau dari sisi rumah sakit ya, it's a win, a big win untuk rumah sakitnya. Sebenarnya kayak dibantu ya Pak ya, kalau iya, dari rumah betul. sakitnya dimudahkan gitu ya. Iya. Nah, tadi kan ini kan serba mendadak kayak pandemi kemarin itu ya Pak. Nah, untuk aplikasi ini kan pasti ada prosesnya kan. Kita juga di aplikasi di Seeds gitu. Jadi kita tahu apalagi ketika baru mau jalan aplikasinya pasti ada banyak bug segala macam. Nah, itu dari Althea Care waktu itu gimana tuh Pak? Apalagi kebayangkan lagi hektik-hektiknya. Iya. Begini sih, bug pasti sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apalagi apalagi kerja harus serba cepat, begitu. Tapi sebetulnya justru itu jadi kuncinya. Sering nggak sih dari sobat-sobat Seeds, ada yang makanannya itu pelayanannya, ini kita asumsinya aplikasi ada bugs ya, berarti ada flow-nya, ada yang tidak nyaman. Ya, berarti kan asumsinya ada bugs nih. Tapi kita analogikan misalnya, sering nggak sih kita lihat restoran, karyawannya mungkin kurang ramah, atau tempatnya panas gitu. Anggap aja warung pinggir jalan panas. Tapi yang antri panjang banget. Itu kenapa? Karena mereka ngejar makanannya gitu. Atau ngejar harganya, atau ngejar apanya. Nah, disitulah gimana kita product market fit. Jadi maksudnya, namanya aplikasi, bahkan nggak aplikasi ya, bahkan bisnis offline pun pasti ada flow-nya, ada kekurangannya gitu. Tapi kalau produk market fit-nya tetap sama, misalnya ini tempat makanan restorannya tidak ada AC,
tapi tetap rame gitu. Karena orang nyari memang produk market fit-nya memang udah sesuai antara si pelanggannya dengan misalnya makanannya. Jadi meskipun nggak nyaman ya, atau mereka malah berpikir, ya udah karena nggak nyaman saya pesen aja lewat aplikasi online pemesanan makanan gitu. Itu contohnya kalau makanan. Atau misalnya kalau kita ambil ke rumah sakit, ada rumah sakit yang memang kurang nyaman tempatnya, parkirnya tidak ada, susah banget. Tapi dokternya yang dikejar ada di situ. Ya bagaimanapun juga pasiennya akan ngejar ke dokternya. Karena itu udah jadi produk market fit, udah kayak relationship-nya antara si dokter misalnya dokter A dengan si pasien B udah nyambung. Rumah sakitnya mau di manapun juga mereka kejar gitu. Jadi artinya di apa relevansinya dengan aplikasi dengan bug? Sebetulnya adalah justru yang dicari adalah tadi. Kan berarti tadi how aplikasi can solve a problem. Yes. Nah, tapi yang kedua, ini apakah problem ini memang benar-benar direcognize oleh customer atau dari target marketnya gitu. Bisa aja bagi mereka itu problem, tapi bagi mereka ya udahlah tanpa solusi ini juga hidup gua santai-santai aja. Ya udahlah gini aja lah gitu. Atau kadang-kadang aduh, iya sih lebih bagus cuma repot gitu misalnya kan. Berarti kan itu sebetulnya kita solve problem tapi kayak creating another problems gitu. Jadinya artinya sebetulnya di product market fit ini selain kita solving problem, kita juga harus membuat customer bahwa itu recognize bahwa ini memang jauh lebih mempermudah gitu. Sehingga amit-amit kalau ada bugs pun, jadi ini analoginya kayak seperti kalian bilang, aduh nih aplikasinya lambat banget sih, ini error terus, tapi kalian beli-beli aja di situ, dari situ gitu. Karena ada value lainnya yang tetap kalian kejar gitu. Atau misalnya di sebuah aplikasi nyari kode vouchernya susah banget, nyariin satu-satu gitu. Tapi dan kalian juga kesel. Kenapa nggak saya langsung dikasih, misalnya dikasih langsung yang paling gampang, vouchernya paling gede mana, saya klik langsung check out, bayar, selesai gitu. Tapi akhirnya orang kalau memang udah cocok, ya tetap aja akhirnya kalian cariin satu-satu produk vouchernya supaya diskonnya paling gede dan check out juga akhirnya gitu. Nah jadi maksudnya mau ada bugs adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Apalagi memang manusia, ya memang kita berusaha meminimalisasi, tapi ini kan kondisinya memang pasti meskipun diminimalisasi pasti tetap ada. Maksudnya kalau how to minimize bugs pasti ada. Maksudnya kita nyari bahkan kita cari di ChatGPT pun kita ada metode untuk QC and QA dari tiap front end, back end, semua tuh pasti ada metodenya dan kita adjust dengan tim kita. Tapi in the end, sebetulnya kita harus balik lagi melihat dari strategic level, apakah aplikasi ini sudah menemukan product market fit atau tidak. Terus kemudian kedua, bugs-nya ini akan bersignifikan nggak ya? Signifikan untuk terhadap product market fit tersebut. Yang saya sebut signifikan tuh artinya kalau menjadi blocker. Blockernya artinya misalnya kalau di warung makanannya dia nggak terima pembayaran, ya nggak ada pembayaran. Itu blocker kan. Atau kalau di aplikasi berarti check out-nya sampai nggak bisa melakukan pembayaran tuh ya berarti kan berarti mau sesusah apapun ya udah keblok gitu. Tapi kalau nah itulah yang disitulah bugs, berarti kan ada major bug, ada minor bugs gitu-gitu. Nah itu yang harus diidentifikasi. Tapi sebetulnya bugs memang sesuatu yang susah dihindari. Tapi juga sebetulnya kita ada istilah grasshopper sih. Grasshopper itu kan Belalang. apa? Ya belalang itu kan ngambilin bugs kan. Makanin bugs itu istilah di programmer sih. Jadi kalian harus mencari siapa grasshopper di tim programmer kalian. Artinya ada beberapa programmer yang agak sorry to say apa ya. Kan kita ngelihat dia kerja, tapi kerjaannya ternyata menghasilkan bugs, terus dia nyariin bugs itu. Itu kan sebenarnya nggak efisien sebetulnya. Nah itu identifikasi harus. Istilahnya sih kadang-kadang kita istilah internal grasshopper. Dia menghasilkan bugs akhirnya nggak bisa di-approve oleh tim QA. Akhirnya kerjaan dia yang harusnya ngerjain fitur berikutnya malah nyariin bugs yang dia kerjakan sebelumnya. Nah disitulah nanti semua ada prosesnya QC and QA yang
bisa kalian periksa. Tapi di balik itu semua sebetulnya bugs ya kita lihat major atau minor, apakah blocker atau tidak. Dan tapi kembali lagi, apakah aplikasi itu bisa bisa mencapai product market fit atau tidak gitu. Kalau aplikasi baru launch itu kan biasanya pasti nemu-nemu tuh Pak yang kayak gitu. Beda cerita kalau ketika sudah jalan, orang-orang sudah lancar gitu kan pakai aplikasinya gitu. Kita ada cerita kok dulu. Gimana tuh? Althea Care, kalau banyak yang kenal Althea Care tuh sebagai aplikasi dulu, bukan aplikasi untuk video call dengan dokter-dokter di rumah sakit, tapi aplikasi untuk pendaftaran vaksin COVID Oh, di beberapa rumah sakit. oke. Jadi kondisinya saat itu adalah tetap hektik, tapi rumah sakit sendiri kan ada keterbatasan sumber daya manusia karena mereka sibuk ngurusin COVID yang waktu dulu kan ketutupnya sampai kayak astronot istilah orang dulu, terus harus sterilkan keluar masuk kayak gitu-gitu. Udah gitu, tapi tiba-tiba muncullah vaksin sendiri tiba-tiba yang antri panjang banget bisa sampai pinggir jalan gitu zaman dulu. Nah akhirnya waktu itu itu berarti kan kita kembali ke itu masalah untuk rumah sakit. Tanpa layanan vaksin dari pemerintah pun mereka udah kewalahan untuk menangani pasien-pasien. Tapi ini tambah tugas lagi, vaksin yang disubsidi, yang kita sendiri kan semua nggak bayar kan vaksin kan. Jadi yang penting, tapi tetap kan dari rumah sakit tetap aja mereka butuh tenaga kerjanya, susternya, untuk satpamnya, untuk dokternya, itu kan semua butuh kan. Dan bayangkan kalau 1.000 orang datang sekaligus, kayak orang lagi mau kayak flash sale di rumah sakit kayak di mall tuh, bayangin kalian kalau lagi midnight sale kayak gitu yang ramenya bukan main, tiba-tiba 1.000 orang datang gitu. Nah akhirnya waktu itu kita yang dari video call kita buat sesuatu form yang sangat simple, tapi yang penting formnya tuh ada slot waktunya biar ngurutin orang yang datang, jadi datang kapan. Simple itu, dan kita langsung kayak 100.000 download. Wow. Ya, kenapa? Karena terpaksa orang harus, karena ya meskipun itu hanya, bahkan kalau dipikir-pikir ya tinggal dibuat Google Form aja, Google Formnya di-embed misalnya ke aplikasi gitu. Tapi apakah itu solve problem? Solve problem karena bantu rumah sakit. Bantu rumah sakit yang udah hektik. Ini gimana nih antri tiba-tiba misalnya bayangin midnight sale. Bayangin kalian punya midnight sale di mall dan kalian harus membuat orang, kamu masuknya satu-satu ya. Masuk satu-satu terus cari belanja tuh cepet tolong keluar. Gantian customer berikutnya. Nah, kita tinggal buat sistem antrian tersebut melalui form yang simple, tapi akhirnya download kita naik drastis. Karena saat itu ya rumah sakit nggak punya pilih. Satu, butuh banget dibantu. Dua, kita sesama waktu itu lagi kebingungan, ya kan kita pengennya kalau bisa makin cepat dapat vaksin, makin lebih terasa aman gitu kan. Dan kebetulan dari pemerintah waktu itu ada cap-capnya, inget nggak dulu? Cap vaksin ke-1, vaksin kedua, vaksin booster. Dia terpaksa harus kan. Terus kalau nggak boleh, waktu itu ada aplikasi yang untuk memeriksa, nggak boleh masuk mall, nggak boleh masuk ini. Nah, jadi kan kita melihat kondisi itu di mana akhirnya orang-orang kan nge-push diri mereka untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat vaksin COVID waktu itu. Tapi kan waktu itu mereka sendiri kondisinya juga naik turun kan kasus COVID-nya. Jadi udah mereka banyak kegiatan baru yang harus melayani pasien tersebut, tiba-tiba muncullah layanan vaksin massal tersebut. Kita buatin layanan antrian. Terus akhirnya, jadi maksudnya itu contoh di mana itu simple tuh, simple banget, tapi ya karena itu membantu rumah sakit dan membantu pasien-pasien yang membutuhkan vaksin, dan pemerintah memang mengharuskan demikian, jadinya ya akhirnya langsung dapat traction begitu. Itu sangat helpful ya. Iya, padahal kalau dipikir-pikir, ya ini kan tinggal form. Kalau kita kalau mau segampang, banyak aplikasi yang
Sebetulnya tinggal di embed aja, sebetulnya kan bisa kan yang tinggal kita ngeklik time slot gitu. Tapi momen yang tepat, solve problem yang tepat itu akan membuat sesuatu yang fitur yang sama sebetulnya jadi tiba-tiba powerful gitu. Iya, betul. Keren. Sama aja kayak makanan kita, wah makannya enak banget, tapi kalau kita udah kenyang, itu juga ngelihatnya juga kayak enak, males kan nggak mau makan. Tapi kalau udah lapar, meskipun tuh mungkin makanan kita kurang suka, ya udah diambil aja gitu. Karena lapar gitu, daripada sakit gitu misalnya. Contohnya gitu. Jadi intinya di mana timing, oh ya di sini berarti satu hal lagi, timing sangat tepat. Selain tadi kita menjawab, kita harus ngerti problemnya yang dialami oleh user kita, real problem ya, bukan problem yang kita buat-buat sendiri. Kadang-kadang kita membuat-buat sendiri problem untuk mengimprove hidup mereka. Dan bagi mereka ternyata tidak ada problem itu juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Nah, berarti artinya kan kita harus solve the real problem. Yang kedua berarti product market fit-nya. Ketiga, timingnya. Timingnya super pas. Iya. Nah, untuk timingnya tepat itu sebetulnya kembali lagi balik ke product market fit. Ketika kita fokusnya understanding customer atau understand environment yang terjadi, misalnya kayak dari pemerintah, supply and demand ataupun faktor environment gitu-gitu, ya itu dengan kita selalu mencari product market fit, sebenarnya timing itu nanti jadi kayak salah satu akibatnya. Jadinya kita tahu ini timing yang lagi tepat saat ini apa sih gitu. Nah, waktu itu juga kan Pak, pastinya banyak juga orang yang melakukan hal yang sama, ada aplikasi yang lain, kompetitor. Itu gimana tuh Pak, pada saat itu? Saat itu untuk di aplikasi kesehatan justru kita melihatnya sebuah malah bentuk kolaborasi. Kalau kondisi saat itu ya, karena maksudnya ini kesempatan kami untuk saling bersatu untuk membantu, dalam hal ini berarti kan Kementerian Kesehatan dari organisasi kedokteran untuk membantu mereka sebetulnya. Jadi malah kita melihatnya malah justru di saat-saat tersebut. Again ini timing lagi berarti. Ada titik di mana memang benar mungkin sesama aplikasi itu saling berebutan user, atau misalnya sesama aplikasi saling misalnya main harga atau main value proposition, tapi ada titik di mana ketika memang situasinya memang ada situasi yang spesifik, justru malah berkolaborasi itu lebih bagus dibandingkan berkompetisi gitu. Maksudnya umpama kalau di sini kayak sapu lidi, lidinya mau bersaing untuk bersihin lantai ini gitu. Tapi ada titik di mana untuk kasus ini, kalau sapu lidinya jadi satu, malah lebih cepat bersihinnya gitu. Daripada mereka kompetisi. Analoginya seperti itu sih. Jadi kita ada titik di mana kita harus ada berpikir secara bisnis, lebih baik berkompetisi atau lebih baik bekerja sama begitu. Berarti Aldecare ini kalau dari 2020 berarti udah 3 tahunan? Iya, betul. What's the biggest challenge so far? Biggest challenges so far itu adalah yang pertama adalah bagaimana sebetulnya tadi yang kelihatan gampang tadi itu challenges-nya semua sih. Jadi kayak meyakinkan rumah sakitnya, aplikasinya belum ada, terus waktu itu terus semuanya serba mendadak. Terus habis itu kemudian zaman itu kan meskipun kami aplikasi tapi itu dianggapnya kan sebagai pekerjaan apa ya, itu yang jenis industri yang harus WFH saja nggak apa-apa, itu yang kan dulu kan ada yang saya lupa sih istilahnya dulu yang ada beberapa industri yang wajib full WFH, tapi kecuali industri esensial baru boleh hybrid atau WFO zaman dulu. Sebelum ada istilah hybrid kan dulu antara full WFH atau full WFO zaman dulu. Nah itu juga habit yang baru. Jadi yang kedua penyesuaian habit, dan itu tim-timnya masih baru tapi kita belum ketemu langsung. Jadi itu lumayan. Terus juga kita masih parnoan karena
masih pada takut-takut semua, kalau ketemu pun juga takut karena challenges-nya. Kalau misalnya terjadi, mereka datang ke kantor terus terjadi ada amit-amit lagi, ada kan maksudnya COVID yang kita sendiri nggak tahu, mungkin gara-gara dia dari keluarganya atau dari mananya. Terus akibatnya kan waktu itu biaya untuk kesehatan support itu juga mahal, jadi gitu. Jadi challenges-nya di situ semua sih, meyakinkan customer, meyakinkan partner-partner kami, terus bagaimana berpikir untuk daripada berkompetisi lebih baik bekerja sama, terus kemudian juga bagaimana tim-tim yang baru ini harus bisa bergabung dengan vision yang sama untuk menciptakan. Terus perubahan-perubahannya kan saat itu sangat banyak sekali, tiba-tiba jadi harus berubah melihat kondisi lapangan kayak gitu. Jadi itu sih challenge-nya. Jadi sebetulnya cerita yang indah tadi dibalik yang, jadi maksudnya apa ya? Kayak ada istilah deh, ada quote, saya lupa tapi apa? Apa tuh, Pak? Yang dibalik sesuatu yang intinya sesuatu yang indah, dibalik yang indah itu banyak pengorbanan, banyak challenge-nya gitu loh. Oke, itu pasti sih. Iya, saya lupa. Pokoknya istilahnya kan ada quote-nya, sesuatu yang indah, atau misalnya kayak ini sebuah apa ya? Misalnya ini tumbler yang bagus ini, di balik ini ada proses yang rumit, misalnya handmade yang rumit atau apa gitu kan. Jadi di balik cerita yang kelihatannya sangat berkesan, produk market fit-nya bagus, terus bisa meyakinkan shareholder, disitulah justru semakin indah cerita itu, biasa di balik itu semakin besar challenges-nya di belakang gitu. Pasti. Iya. Karena kan nggak mungkin hal yang dibangun dengan sekarang mungkin terlihat sempurna, nggak mungkin orang membangunnya dengan sekejap gitu ya Pak, ya istilahnya ya. Betul. Jadi oke, itu ketika pandemi. Oh, tapi intinya gini, kalau melihat challenges, lihatlah, berarti artinya kalau setiap ada challenge itu anggap aja sebagai opportunity. Of course, ya benar-benar setuju. Gitu, misalnya contohnya apa ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya masalah kesulitan financial, challenge tuh. Oke. Berarti kan sebetulnya itu sebetulnya kalau dipikir, kalau hanya mikirin challenges-nya berarti aduh duit saya habis terus, nggak pernah untuk yang lain. Maksudnya apa ya, boro-boro untuk makan atau untuk jajan, beli baju misalnya. Untuk makan sehari aja mikir gitu. Nah, itu udah challenges banget. Tapi justru kalau mau dilihat opportunity-nya, artinya kalian jadi lebih well planned dong berarti. Lebih bisa mikir gitu. Mana yang lebih prioritas, mana yang kurang prioritas. Kalau duitnya dari awal udah dikasih, misalnya uang gajinya kita hanya misalnya 5 juta, dan itu hanya habis untuk ngekos sama makan 4 juta, 1 juta ngekos, 4 juta makan misalnya, dan transport habis terus. Tapi kan jadinya dan akhirnya nggak bisa beli baju, nggak bisa nabung, misalnya gitu. Itu yang worst skenario-nya. Tapi kan dari situ kalian jadi akhirnya mikir, planningnya adalah bagaimana paling nggak makan kebutuhan basic terpenuhi dulu untuk tempat tinggal, dan makannya terpenuhi 5 juta. Dan suatu saat ketika kalian dengan kalian menambah ilmu dan akhirnya misalnya gajinya akhirnya naik jadi 8 juta, kan ada ekstra 3 juta ya. Artinya ya biaya hidup makan 4 jutanya tetap 4 juta, kosnya tetap 1 juta, jadi tetap 5 juta. Nah, 3 juta aja ini baru mulai dipikirkan nih. Misalnya mungkin ada yang untuk self appreciation-nya 500 sampai 1 juta, terus 1 jutanya lagi untuk nabung atau yang lain-lain gitu. Begitu sih. Tapi intinya di balik sebuah opportunity, di balik sebuah challenge seburuk-buruknya itu, tapi kalau kalian malah misalnya kalau contohnya kasus tadi, artinya kalian menjadi otaknya jadi lebih mikir, lebih memikirkan mana yang prioritas, lebih well structured, lebih well planning gitu. Dibandingkan kalian misalnya langsung dapat duit segepok 100 juta gitu. Terus langsung mau beli, coba apa tas yang mahal 100 juta? Apa ya? Chanel, let's say. Nah, terus langsung dapat 100 juta, gue beli tas Chanel. Habis, udah selesai.
Biasanya gitu sih Pak, kalau dapat Terus uang segepok nggak mikir. nggak mikir, tapi kalau dari awal udah mikir dari yang tadi 5 juta, tadi 4 juta makan dan 1 juta. Bayangkan kalau gaya hidupnya tetap sama. Makannya 4 Ya. juta, ngekosnya 1 juta, tapi ilmu kalian sudah naik, posisi kalian sudah naik, terus habis itu kemudian kalian sudah dapat rezeki yang sesuai dengan memang ilmu dan pekerjaan kalian, berarti langsung ada saving 95 juta. Ini ambil base skenario-nya ya, asumsinya biaya hidup kalian misalnya untuk operasional dibiayain company karena kalian udah jadi posisi yang lebih baik kayak gitu. Terus nggak ada tambahan cicilan-cicilan ekstra lagi yang mendadak pengen dicicil gitu. Nah, maksudnya artinya tapi dari situ kan artinya kalian jadi kepikiran planningnya gimana, lebih bagusnya gimana gitu. Dengan adanya keterbatasan itu challenges, tapi sebetulnya itu menjadi membuat kita berpikir. Jadi ketika kita sudah menjadi habit untuk berpikir mana yang lebih prioritas, mana yang lebih kurang prioritas, ketika dapat sesuatu yang lebih besar pun, habit itu terbawa, habit positifnya gitu. Setuju. Seneng banget ya, bagus. Oke. Dari tadi juga kita ngobrolin soal pandemi kemarin, kayak wah nggak nyangka ya kita melewati itu gitu. Nah, untuk Althea Care sendiri after the pandemic, how was it? After pandemic kami tetap sama, jadi di kesehatan dan kami juga tetap berkolaborasi sama juga, dan kita tetap fokus dengan, berarti kan kami kan tetap sama kolaborasi dengan B2B, dengan rumah sakit, dengan klinik, dengan laboratorium gitu-gitu. Tapi kami memang sekarang sedang melakukan the adjustment. Apa problem dari mereka sekarang post pandemic ini gitu. Dan itu butuh waktu kan. Gitu. Tapi tetap sebetulnya kunci sukses dari kami adalah ini sebuah challenge karena artinya kan semua orang udah balik lagi kembali normal. Tapi itu dia, dengan mindset sebuah challenge adalah opportunity. Berarti dengan perubahannya behavior setelah pandemik, apa sih problem berikutnya? Nah itu yang memang itulah pentingnya berkomunikasi dan berkolaborasi untuk melihat customer mindset changing seperti apa, begitu. Kalau untuk dari segi itunya mungkin kira-kira apakah akan ada new trend, new innovation mungkin, atau kayak fitur baru, itu gimana Pak kalau dari Bapak melihat? Fitur baru sih tetap ada ya harusnya. Contohnya kayak challenge, misalnya kita tinggal di Jakarta, kita misalnya orang-orang yang tinggal di kota besar deh, nggak hanya Jakarta, Surabaya lah, atau ibu kota provinsi, atau yang tinggalnya di Pulau Jawa. Kita kan dengan mudah misalnya dari Jakarta ke Bandung, atau orang Bandung mau ketemu dokter terkenal di Semarang atau di Jakarta gampang, tinggal masuk tol. Ya effort sih, cuma maksudnya ada tolnya gitu. Tapi kalau misalnya bayangkan kalau kalian tinggalnya di Indonesia Timur yang jumlah dokternya pun supply-nya juga lebih terbatas. Dan kalau jumlah dokternya lebih terbatas, obatnya juga biasa lebih terbatas. Karena kan obat-obat yang dibutuhkan itu tergantung dari dokter yang meresepkan. Kecuali obat-obat yang biasa ya, obat-obat yang OTC, over the counter. Tapi obat-obat yang misalnya contohnya penyakit yang tertinggi bisa tebak gak? Apa ya? Salah satu tertinggi. Cancer? Is it? Bukan. Ya tinggi sih, tapi ada lebih tinggi yang sering banget orang Indonesia. Jantung. Bukan. Diabetes. Diabetes. Oke. Diabetes kan lumayan umum. Tapi kan itu sekali kena diabetes berarti kan harus minum obat rutin terus kan. Nah, itu kan tapi maksudnya dan itu salah satu yang tertinggi. Ya gampangnya sih dari para sobat dari SIT, lihat aja berapa persen dari kalian yang mau minum gulanya banyak misalnya kan. Maksudnya kalau nggak diimbangi dengan pola hidup yang sehat, yang seimbang kan lama-lama ada potensi begitu kan. Nah, tapi kan ini jadi maksudnya sesuatu misalnya kayak obat rutin itu kan nggak semua
tempat kalau di kota-kota besar sih mudah, tapi kalau tempat-tempatnya yang tidak mudah terjangkau oleh dokter, berarti kan tetap sebetulnya itu tetap dibutuhkan obat-obat tersebut, dan obat-obat tersebut hanya keluar dari dokter-dokter yang sudah spesialis berpengalaman begitu. Atau misalnya misalnya punya anak, anaknya lagi ada kondisi tertentu susah dibawa ke dokternya, nah itu kan tetap bisa dibutuhkan gitu. Itu challenge juga dari seorang ibu yang sudah punya anak, terus anaknya lagi ada kondisi tertentu sehingga lebih susah dibawa ke rumah sakit gitu. Untuk anak muda apalagi Pak, kan sekarang kita juga perlu peduli tentang kesehatan gitu ya kan. Nah kalau dari Bapak sendiri, kayak kita perlu nggak sih Pak ada alokasi dana untuk kesehatan itu atau kayak gimana? Kalau kebutuhan sehari-hari basic sudah terpenuhi, basic ya, bukan berarti kebutuhan nongkrong di kopi mahal tuh basic ya, berarti jangan harus diklarifikasi dia. Basic itu artinya makan seadanya bisa, tempat tinggal ada, papan, sandang. Oh beli baju, berarti kalian nggak telanjang. Pasti paling nggak baju yang standar lah, nggak harus baju yang mahal ada gitu. Nah itu sudah terpenuhi, berarti sebaiknya tetap ada alokasi. Tapi kalau misalnya, sorry itu saya kalau untuk makan dan kawan-kawan itu belum terpenuhi yang basic, ya berarti tetap. Jadi ini situasional. Tapi juga makannya yang saya udah tekankan bukan berarti maksudnya makan tempat mewah, makan tempat yang untuk nongkrong-nongkrong, untuk foto-foto sosial media yang kayak gitu-gitu. Tapi maksudnya basic makan sehari-hari, basic untuk tempat tinggal, terus habis itu basic untuk punya pakaian yang layak untuk kerja gitu. Nah maksudnya itu harus terpenuhi dulu. Dan itulah dimana misalnya dengan gaji misalnya 5 juta misalnya, berarti bagaimana ya bersyukur kalau bisa itu semua terpenuhi di 4 juta misalnya, berarti harus ada alokasi bisa alokasi untuk kesehatan atau investasi sebesar 1 juta. Tetapi kalau misalnya nggak bisa, misalnya gara-gara oh iya ada transportasi di luar itu ke kantor, ya berarti kan 1 juta lagi kan, berarti 1 juta ya berarti fokusnya adalah ya bagaimana dari basic needs ini ya kalian harus improve skill terus supaya suatu saat gaji kalian naik tapi yang basic ini tetap basic gitu, sehingga nanti akhirnya kalian sudah mulai ada tabungan gitu. Dan ingat, yang kaya makin kaya, yang miskin kadang makin miskin. Tuh dengerin. Jadi kalau dengan prinsip matematika itu eksponensial, kalau kalian nabungnya 100.000, naik 10%, jadi dapat profit 10.000. Nabung 100.000 kan? Profitnya 10%, berarti 10.000. Itu kalau kalian nabung 100.000. Terus jadi 110.000. 110.000, misalnya bulan depan, puji Tuhan, lagi dapat 10% lagi, berarti kan nambah jadi 11.000, ya kan? 110.000 jadi 11.000. Nah, lihat, sama-sama 10%, tapi profitnya naik loh. Tadinya profit pertama 10.000 kan, karena 100.000 dari 100.000. Bulan berikutnya jadi 11.000 profitnya, karena tabungan kalian yang 2 bulan yang lalu. Padahal asumsi persentasenya sama, nggak naik turun nih. Nah, beda 1.000-nya sih nggak signifikan. Tapi bayangkan kalau tabungan kalian tadi bukan 100.000, tapi 1 juta. Berarti tadi kenaikan 1.000 tadi yang nggak diapa-apain adalah jadi 1.000 jadi 10.000 naiknya. Terus kalau ternyata tabungan kalian bisa nabung 10 juta, berarti 10.000 itu tadi naiknya, kenaikan profitnya ya, bukan profitnya sendiri ya berarti ya. Berarti dari 10.000 jadi 100.000 gitu.
Nah, itulah akhirnya muncullah prinsip yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena yang kaya ini makin punya banyak tabungan dan tabungannya. Nah, tapi juga jangan rakus juga maksudnya. Maksudnya jangan rakus tuh maksudnya semua kan ada yang oh ini pasti profit. Nah, nggak ada yang 100% pasti profit gitu. Jadinya, nah ini balik lagi. Ketika kita bisa dengan keterbatasan, misalnya ketika kita investasi di 100.000 tadi. Oh ya tadi saya lupa bilang, itu kan asumsinya profit 10%. Kalau loss-nya 10% berarti kan jadi 90.000. Tapi kan jadinya ruginya hanya 10.000 gitu. Tapi kalau kalian langsung, tadi kan ya kita ngomongnya best scenario ya, profitnya 10%. Tapi kalau loss-nya 10%, berarti kan bukan dapat duit 10.000 tapi berkurang 10.000 kan. Tapi kalau dari situ kan lama-lama kalian tahu polanya. Kalian nggak pengen dari 90.000 terus, tapi kan kalian pasti jadi berpikir, ini 90.000 biar nggak turun lagi jadi, berarti turun 10% lagi kan berarti tinggal 81.000. Turun 9.000 kan. 90.000 kurangi 9.000 jadi 81.000. Kan pasti otak kalian nggak akan berpikir, oke, saya loss 10%. Bagaimana supaya saya loss 10% lagi bulan berikutnya? Kan nggak mungkin dong. Pasti ada mikir. Karena ini duit, pasti mikir kan. Mikir paling nggak kalau nggak loss, paling nggak jangan loss 10% ya, lossnya 5% kalau bisa gitu. Terus dari loss 5% mungkin lossnya 1%. Kalau setelah itu nggak loss, nggak itu 0. Tapi dari situ terus mulai profit 1%, 2%, 3% gitu. Nah, tapi sebetulnya di sini yang dilihat bukan angka 10.000-nya, karena angka 10.000-nya untuk parkir pun, sorry to say, 10.000 parkir di mall, 2 jam habis. Tapi bukan di situ maknanya, tapi di sini adalah ilmunya, feelingnya untuk kita ngerti analisis fundamental, analisis teknikalnya, bagaimana supaya ya pasti ada loss-nya tapi ada profit-nya yang sehingga secara net-nya tetap profit begitu. Jadi jangan dilihat 10.000-nya yang kecil untuk terus nanti bilang ini untuk parkir aja nggak cukup. Tapi sebetulnya otak kita yang ngerti gimana ini dari 100.000 ini bisa nggak sih dijadiin profit 10.000 gitu. Karena kalau itu sudah berhasil misalnya selama 6 bulan berhasil dapat polanya, berarti kan artinya kalau suatu saat kalian mendapatkan 100 juta, berarti kan kalau tidak ada kejadian yang luar biasa, market crash atau apapun, berarti kan artinya kalian sudah terbiasa menghasilkan profit yang secara misalnya sebulan itu 10%, begitu. Dengan bermodal 100.000 tadi. Gitu. Itu sih. Jadi disitulah dimana, dan itu kan juga mirip kayak tadi yang analogi saya, dimana dengan punya gaji kecil sebetulnya ada membuat kalian lebih berpikir mana yang lebih prioritas, sehingga ketika udah punya gaji gede, harapannya juga habit bagusnya untuk memikirkan yang prioritas itu tetap terbawa, karena kan udah jadi habit kebiasaan dapat gaji pas-pasan, terus pas dapat gaji wow, harapannya habit yang bagusnya tetap kebawa gitu maksudnya. Nah, dan itu bisa dibawa ke yang masalah investasi tadi gitu. Alokasi dana tadi ya Pak. Alokasi dana. Jadi yang penting basic need harus terpenuhi dulu. Tapi setelah itu mulailah berinvestasi sekecil apapun, mau 1.000, mau 10.000. Tapi kalau 10.000 kalian bisa naikin 10% atau 20%, berarti 10.000 dinaikin 10% itu 100 perak. Tapi tetap aja artinya kalau kalian sudah tahu polanya selama 6 bulan, 1 tahun, per bulan misalnya 10%, 100 perak, 100 perak, 100 perak. Artinya kan kalau kalian mau menaikkan itu ke 100.000 atau 200.000, artinya kalian kan otaknya, analisisnya sudah baik gitu. Itu sih. Betul, plus bisa belajar juga tuh investasi. Udah belajar, iya. Benar. Kebetulan kita juga ada promo code dari Pak William, nanti bisa dicek di description box ya guys. Jadi kalian bisa pakai promo code dari Pak William. Oke deh Pak, tadi ngobrol-ngobrolnya seru, insightful.
Thank you for coming. Oke, terima kasih for having me. Terima Thank you. kasih Bapak. Teman-teman di sini, semoga obrolan aku tadi dengan Pak William bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan juga. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di Seeds Talk selanjutnya. Bye. Bye-bye. Seeds, investing together.